ada bunyi orang jalan, gue panggilin siapa karena posisi tengah malam gue. Tengah malam kan jam 9 kan soalnya udah mulai sepi juga, gue udah sawan juga, namanya juga baru pertama kali kan. Gue bilang siapa gitu. Diem aja nggak ada orang, tiba-tiba jalan aja ngelewatin kamar mandi gue, lewat Depan WC gue gitu. Nah cuman nggak bener-bener napak banget kakinya. Semalam jelas ngeliat ada orang nangis, laki gitu gue. Laki nangis di mana? Di bawah pohon. Itu apa ya? Kayak badannya itu udah bener-bener berdarah, tapi nggak ada orang yang nolongin satupun. Gue nongkrong sama saudara gue ini lah. Terus nggak lama temen gue datang katanya. Yes, dari tadi ada yang ngikutin lu di situ. Dia pakai bajunya itu baju hitam, pakai sarung juga. Kan gue posisi kan kalau di rumah pakai sarung dong, nggak pakai baju panjang, pakai sarung. Dia pakai sarung jalan kaki jadinya dari tempat booking gue itu sampai arah balik ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber yang ingin berbagi kisah horornya di tempat dulu dia mondok pesantren di daerah Jawa Timur. Untuk kelengkap selanjutnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Ayo Mas. Dengan Mas siapa? Ilyas. Iya. Tinggal di mana Mas? Tinggal di daerah Koja. Koja. Itu tahun berapa tuh kejadian kira-kira tuh? 2011an Mas. 2011. Itu lagi baru-baru mondok ya? Iya, awal-awal mondok sih di Jawa Timur. Itu diganggu berupa apa tuh Bang dulu? Kalau awal-awal sih kayak lebih sering dengar suara gitu. Suara-suara gitu sama diganggu gitu, kayak kaki kayak ditarik gitu. Terus ya banyak sih Mas sebenarnya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor kepada kalian. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Ya awal-awal kejadian itu kan di tahun 2011 gue habis lulus dari SMP tuh. Lulus SMP, gue mondok di daerah Rorotan. Karena nggak betah, akhirnya gue cabut balik ke rumah gue di Koja. Dari situ gue dialihin sama nyokap buat mondok di kampungnya bokap tuh. Bokap kan di daerah Jawa Timur situ, agak nyebrang dikit. Nah, pas awal-awal mondok itu pas nyampe ke mana? Nyampe ke pulau gua itu kayak udah mulai aneh aja karena dari segi jalan, dari segi lampu segala rupa apa itu udah beda kan. Karena kan gua dari kecil kan di Jakarta, Bang. Iya. Dari kecil gua di Jakarta. Nah, pas tiba-tiba ngeliat jalan kayak begitu kayak beda banget. Nah, alhasil gua mulai ngerasa nggak betah gitu karena baru-baru banget ngelihat suasana kayak begitu. Dari segi rumah nenek gua, almarhum nenek gua, rumah bibi semuanya rumahnya kan kayak ya masih tradisional semua. Cuman nggak tradisional banget sih, cuman ya dikelilingin itu sama hutan Bang, karena kan rumah gua kan naik ke atas gunung gitu. Nah, dari segi jalan, akses jalan sama sekitaran rumah itu gua nggak betah juga. Di sisi lain, satu kampung itu cuman keisi sekitar 10 kakak sampai 15 kakak doang, nggak terlalu banyak. Masih sepi berarti? Iya, sepi banget. Skip cerita, gue mondok nih, mondok di pondok gue. Nah, banyak emang sebelum gue mondok ke situ, kayak sepupu gue nih yang cewek cerita katanya. Suka jangan ngomong aneh-aneh. Namanya juga orang Jakarta kan baru datang ke sono kan.
Takutnya kayak agak beringas gitu. Di sini kan gue kan emang nakal juga. Jangan ngomong aneh-aneh, jangan pecicilan, jangan buat yang macem-macem. Karena beda di Jakarta sama di sini tuh katanya dari segi adab sama adatnya gitu. Ya udah kayak itu tuh kayak gue anggap biasa aja. Nah terus pas gue mondok baru jalan 3-4 hari, itu badan gue udah mulai nggak enak badan, udah mulai sakit-sakitan lah jatuhnya. Dan di sisi lain kena gatal-gatal juga karena kan airnya itu kan nggak cocok sama gue. Yang biasanya gue air pump, tiba-tiba dapet dari sono tuh kayak air pegunungan tapi keruh gitu air pegunungannya, kayak nggak disaring juga, kayak nggak pakai filter. Nah terus abis itu gue sakit nih bang di kamar, sakit. Lebih seringnya gue dapet gangguan itu di pondok gue itu kayak suara orang ketawa tapi nggak ada manusianya gitu. Yang ketawa itu kayak ya bener-bener cowok, karena kan itu kan gue lingkungan cowok gitu, kayak kayak suara gitu. Terus di sisi lain sering banget kaki gue ditarik, 2 kali kaki gue ditarik. Lagi tidur tuh? Lagi tidur. Pernah gue dari kamar gue sampai mau ke deket tangga tuh, ditarik kaki gue tuh. Cuma gue nggak sadar. Yang bangunin gue teman-teman gue pas mau sholat isya. Jadi gue tidurnya itu sebelum maghrib gue tidur. Pas anak-anak mau pada sholat isya, gue ada di situ, ditarik-tarik. Jadi anak-anak kan pas mau sholat maghrib itu kan semuanya kan pada ngumpul semua di bawah, buat sholat. Terus habis sholat itu langsung ngaji. Nah abis ngaji itu kita sholat isya. Sholat isya itu ada beberapa anak yang ke atas buat naruh Al-Qur'annya. Karena kan abis selesai sholat isya itu kan udah nggak ada kegiatan lagi. Kita tuh boleh tidur ataupun mau main apa segala rupa udah dibebasin gitu. Karena udah ngaji juga. Nah pas ada anak yang naik ke atas, gue tidur di situ, dibangunin 2 orang sama temen gue tuh, beda kampung. Dibangunin, mas katanya, ngapain tidur di sini? Katanya, lah gue tidur di kamar, kata gue, tiba-tiba aja tidur di sini, gue gak tahu. Ya kan? Alhasil gue pindah ke kamar lagi. Ya udah jam-jam 9-an udah mulai banyak teman-teman gue tuh pada ngumpul apa di pondok, namanya juga pondok laki-laki, pada ngobrol-ngobrol cerita-cerita apa. Nah gue tidur di situ, pada tidur biasa aja gitu karena besoknya pada sekolah apa. Anak-anak jam 2 kalau nggak salah, jam 2 ataupun jam 3, gue ngerasa kaki gue kayak bener-bener ditarik-tarik banget itu, kencang banget nariknya. Tapi nggak ada yang ngeliat tuh pas abang ditarik? Nggak ada, karena kan pada tidur semua. Jadi satu kamar itu cuma ada 4 orang doang. Yang nempatin kamar itu jadi satu kamar 4 orang, 4 lemari sama 4 tempat tidur doang. Tempat tidur juga kayak lesehan gitu, kasurnya apa. Ya ditarik-tarik, kaki gue kencang banget pokoknya. Lebih dominannya lebih sering kayak ditarik pokoknya, kayak pengen diseret gitu. Cuman nggak terlalu nggak nyampe diseret-seret banget. Nah yang paling fatal itu yang sampai mau ke tangga itu. Kalau misalkan dia nyeret sampai ke tangga ya jatuh lah, mau nggak mau gue. Berarti udah sampai keluar kamar itu? Udah keluar kamar. Nah jam 3-nya itu gue ditarik lagi buat bangun. Nggak tahu pokoknya sampai bangun gue pokoknya. Itu gue kerasa banget. Tapi melek tuh abang langsung melek bangun lah, langsung refleks. Karena udah kejadian berapa kali, gue pikir kayak bener-bener mimpi. Ya kayak orang tidur terus tiba-tiba dia kayak jatuh dari gedung tinggi gitu, ya kan, otomatis langsung bangun gitu. Ya kayak gue kayak gitu juga, sama ditarik kakinya terus habis itu ya udah langsung bangun juga. Nah, habis kejadian kayak gitu di WC, di toilet gue sama di area persawahan di pondok. Karena kan pondok gue ini kan ada di bagian atas bukit gitu. Nah, di atas bukit ini ada jurangnya juga, Mas. Jadi di pondok gue itu untuk ke WC-nya itu jalurnya itu lumayan rumit. Dari pondok kita harus turun dulu dikit ke bukit, baru turun agak dikit ke bawah, baru itu ada kamar mandi. Kamar mandinya itu udah kumuh, bisa dibilang kumuh, tapi ya kayak nggak terawat lah ya. Iya nggak kerawat, bener-bener nggak kerawat banget. Kayak dari segi genteng sama bak mandinya juga udah bener-bener kumuh banget. Nah anehnya di bawahnya ini kayak ada jurang gitu.
bener-bener jurang semuanya tuh. Gue boker gitu karena bener-bener sakit perut apa. Abis makan, abis Isa tuh gue abis ngaji posisi. Jadi abis gue nggak enak badan, sakit, udah agak mendingan, makan, sakit perut, terus boker gue tuh. Boker karena posisi kamar mandi itu pintunya udah kayak rusak gitu mas jadinya. Cuma ada setengah doang, jadi kalau ada orang lalu lalang di situ kelihatan yang lagi mandi apa. Karena kan kamar mandi itu kan emang lumayan panjang juga. Nah ada 3 WC juga. Jadi di bak mandinya itu kayak apa ya, kayak banyak lumutnya, semuanya tuh bener-bener emang udah sering banget orang lalu lalang. Kayak kelihatan lah orang jalan apa semuanya. Nah gue lagi boker, iseng-iseng gue ngeliat ada bunyi orang jalan, gue panggilin siapa karena posisi tengah malam gue. Tengah malam kan jam 9 kan, soalnya kan udah mulai sepi juga, gue udah sawan juga, namanya juga baru pertama kali kan. Gue bilang siapa, kata gue. Diem aja nggak ada orang, tiba-tiba jalan aja ngelewatin kamar mandi gue, lewat depan WC gue gitu. Nah cuman nggak bener-bener napak banget kakinya. Tapi kelihatan tuh bang. Kelihatan banget. Karena kan posisi kamar mandi gue kan nggak kelihatan jelas mas ada orang lewat. Kalau orang yang bener-bener jalan kan dia kan bakalan kelihatan kakinya. Nah ini posisi kakinya ini hampir setara sama pintu ini. Orang jalan itu pasti bunyi suaranya. Kalau pakai sendal ya. Karena kalau ini dia nggak pakai sendal posisinya. Gue buru-buru dong buru-buru cebok apa. Terus habis itu gue buka kamar mandi. Ada kakek-kakek pakai belangkon kayak belangkon Jawa gitulah, belangkon Jawa. Terus habis itu pakai baju batik warna coklat hitam gitu, cuman agak robek gitu bajunya. Yang gua heran di situ tuh gue sendiri dan di sisi lain gue baru pertama kali ngeliat dia. Nah yang anehnya itu yang pas gue lagi nongkrong itu gue baru ngeh nih orang kakinya ini kayak nggak napak gitu. Kayak ngambang lah ya. Iya kayak ngambang, bener-bener itu bang, jadian bang itu bang. Kejadian ngambangnya itu bener gue tuh langsung parno. Nah gue baru ngehnya pas gue abis cebok, gue lihat ada orang apa, ya udah langsung kabur gue. Posisi pakai sarung, kolor gue aja pakai ketinggalan itu di situ. Kalau sampai ketinggalan, saking buru-burunya, ya udah langsung balik gue ke atas. Ya gue cerita sama temen gue katanya. Temen gue juga bilang katanya emang sering banget kayak ada kakek-kakek kayak gitu di situ. Banyak yang bilang katanya itu tuh arwah orang yang kena sihir dari orang lain gitu. Jadi dia tuh kayak bener-bener masih nyari apa ya, yang nyihir dia itu. Masih penasaran banget gitu. Yang anehnya kenapa ngapain pondok-pondok gue juga gitu maksudnya. Gitu kejadiannya. Tapi pas ngeliat begitu, ada kontak-kontakan mata nggak bang sama setan nih bang? Apa dia nunduk atau gimana dianya? Enggak, kalau itu kan dia kan kayak muterin bak gua bang, jadi muter aja gitu. Muter, jadi pas dia sampai di ujung pojok tuh sebelah kanan, dia pas pengen muter balik ngeliatin mukanya gitu, gua langsung kabur. Oh, belum sempat kabur karena kan nggak ada orang di situ, nggak ada orang, udah sepi banget, anak-anak pada di atas semua, pada di atas pondok semua. Ya udah, situ gue langsung kabur, gue ke atas, gue cerita sama temen gue, emang udah banyak kejadian juga kayak gitu kalau di pondok gue, udah kayak hal lumrah juga buat anak-anak sana gitu. Cuman buat orang-orang awam kayak gue kan ya nggak terbiasa gitu. Kalau mereka kan emang dari lahir kan tinggal di sana, kalau gue kan enggak gitu. Ya udahlah, kata gue, temen gue bilang, udah banyak-banyakin istighfar aja katanya kalau mau ngeliat kayak gitu katanya. Setelah kejadian itu gue sakit jadinya. Gue sakit itu. Ya, gue sakit. Berhari-hari tuh sama mbak gua ngajuin, mbak itu kayak kakak sepupu jadinya. Kakak sepupu gue ini dia kan guru bang di sana, guru di sana, ngajuin ke kiai gue buat nyuruh gue balik rumah karena takutnya udah parah juga, karena sakit gue udah ya berhari-hari sampai mau seminggu, hampir mau seminggu pokoknya gue sakit, badan gue panas nggak karuan. Ya udah gue balik ke mana, ke rumah. Nah, pulang dulu. Iya, balik ke rumah ya kayak berobat pada umumnya gitu, berobat ke puskesmas apa di sana juga ada. Terus ya dikasih obat, balik lagi tidur, gue tidur lebih nggak nyenyak gitu. Bener-bener nggak nyenyak karena kejadian kayak gituan bang. Semenjak kejadian iya, lebih seringnya tidur nggak nyenyak, kayak tidur jam 12, ntar jam 3-nya kebangun, lebih dominan kayak gitu tidur.
nggak terlalu nyenyak banget. Sampai pas hari ketiga atau keempat setelah kejadian itu, gue lagi ada di rumah. Di kampung gue itu nggak ada sinyal itu nggak ada. Buat sinyal Telkomsel ataupun sinyal Indosat itu nggak ada pokoknya. Kalau mau dapat sinyal ya kita turun ke bawah ke area ke area jalan raya itu baru dapat sinyal. Nah gue turun ke bawah jam 11-an pokoknya, jam 11 malam. Itu gue sendirian. Di situ ada minimarket emang 24 jam buka. Minimarket 24 jam buka. Gue beli kopi sama beli rokok buat nongkrong di situ. Depannya kan kayak ada gazebo gitu. Nah gue nongkrong di situ. Nah pas gue nongkrong nggak ada 1 jaman pokoknya ada tabrakan. Posisi mobil dari timur. Nah pas dari barat ini ada motor ini emang bener-bener ngebut. Anak ABG ini juga. Anak ABG umur 17 tahunan lah. Masih ya emang kakak kelas gue juga gitu. Kenal lah. Seumuran gue maksudnya. Untuk kenal sih nggak terlalu kenal banget, cuman dia beda kampung gitu. Beda kampung doang. Nah dia ini kan tabrakan itu posisinya agak jauh banget dari kejadian gue, cuman gue kedengeran gitu posisi tabrakan karena dia kenceng bang. Mobil itu sampai ada di motornya dia posisinya. Naik gitu ya? Naik gitu bang. Iya. Terus mayatnya itu udah digotong-gotong, orang kan pada keluar. Yang di samping-samping depan-depan pantai itu, jadi rumah gue ini kan naik ke gunung, di bawahnya ini jalan raya terus laut. Nah di area-area rumah gue itu ada rumah juga, maksudnya kayak perkampungan gitu. Nah di situ gara-gara kedengaran suara tabrakan kayak gitu, banyak orang pada ngumpul alhasil. Kayak korban semuanya itu pada dibawa-bawain gitu. Korbannya meninggal tuh? Iya korbannya meninggal. Yang bawa motor ini meninggal. Yang bawa motor ini meninggal, terus yang bawa mobil ini cuman kayak retak apa sih di kepalanya inilah pokoknya. Luka gitu pokoknya. Cuman lumayan parah juga sampai pingsan karena yang bawa cewek. Cewek yang bawa mobilnya. Nah, pas yang anehnya itu pas lagi pada ngegotong itu kan ada mamang gua. Mamang itu berarti adik dari bokap. Adik dari bokap itu bawa jenazah itu. Jenazahnya dipinggirin maksudnya biar nggak di sana. Bawa jenazah, gue bilang di depan pohon itu ada orang berdiri kesakitan katanya. Ada orang berdiri kesakitan itu berdarah kata gue. Kasihan tolongin juga. Sampai tuh orang duduk-duduk tuh di bawah pohon katanya. Itu di dekat lokasi yang dekat lokasi. Jadi lokasi jalan raya, sini pantai, itu ada pohon tinggi. Itu disebutnya namanya Tanjung Menangis. Tanjung Menangis. Orang-orang sana taunya. Tanjung Menangis. Karena lebih dominan di sana itu banyak banget kalau malam orang kecelakaan. Banyak banget bang, bisa dibilang. Termasuk gua kecelakaan di situ. Sama itu, ya? Iya, jatuh sendiri gitu. Kayak kepleset. Terus teman gua kayak di Uber sama babi celeng gitu, yang ada tanduknya. Nah itu. Temen gua bener-bener di Uber sampai jatuh. Kakinya patah. Tempat situ juga tuh. Iya, Tanjung Menangis itu. Nah, posisi kejadian itu di situ. Jadi jaraknya itu hampir sekitar 100 meteran lah dari tempat gua nongkrong. Tapi kedengeran. Nah, gua langsung ke situ. Nah, di depan Tanjung Menangis itu kan ada pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini yaitu gue ngeliat ada orang minta tolong. Teriak-teriakan minta tolong. Nah, gue nyuruh mamang gue, "Mang, itu tolongin ada orang udah berdarah kakinya apa." Ya di bego-begoin lah gue. Apaan sih orang dia cuma sendiri kok katanya, banyak yang lihat dia sendiri kok. Katanya. Lah itu terus siapa kata gue. Itu minta tolong sampai tidur sampai duduk-duduk itu kesakitan kata gue. Badan udah bener-bener berdarah semua, kayak sini pada luka semua. Yang nangis-nangis itu? Iya, di Tanjung Menangis itu. Kata mama gue, nggak ada siapa-siapa ya katanya. Lu jangan aneh-aneh katanya. Udah alhasil gue suruh pulang. Tapi posisi tuh gue udah ngeliat mayatnya. Nah pas gue ngeliat mayat inilah yang bikin gue kacau nggak karuan. Kayak organ-organnya itu kan apa ya? Di sininya robek nih bang. Nggak tahu ya robek kenapa gue nggak tahu juga. Ya tabrakan fatal sih lumayan fatal banget ya, kenceng tabrakan adu banteng gitu, adu kepala gitu, lumayan fatal juga. Terus abis itu gue suruh balik
yang dijadiin saksi buat kecelakaan itu ada orang sana. Cuman gue nggak mau gue jadi saksi apa, karena kan posisi jauh di depan Tanjung Pinang itu emang ada rumah banyak bang. Jadi ya udah biar orang sana aja gitu. Nah semenjak kejadian itu gue bilang sama nenek gue bilang, karena kan gue disuruh tinggal sama nenek sama bibi gue doang. Gue ngomong sama nenek gue, semalam Ilas ngeliat ada orang nangis, laki kata gue. Laki nangis di mana? Di bawah pohon. Itu apa ya? Kayak badannya itu udah benar-benar berdarah, tapi nggak ada orang yang nolongin satupun. Nah pas saya balik kan sama mama saya bawa motornya dia buat ke rumah, nganter ke rumah nenek. Dia itu kayak masih minta tolong ke saya gitu. Buat kayak apa sih? Kayak ngasih kode gitu pokoknya. Minta tolong. Ngasih tangannya itu kayak gini nunjuk gini pokoknya. Cuman nggak terlalu kayak gini banget, enggak. Berarti abang doang yang lihat? Iya, posisi itu. Makanya dari situ udah mulai sakit-sakitan lagi gue. Karena ya banyak banget darah di situ, ya udah. Nggak terbiasa gue kan ngeliat darah. Langsung sakit di situ posisi. Sakit sampai 2 hari doang, cuman nggak terlalu lama banget apa. Alhasil gue balik lagi tuh ke pondok bang. Balik lagi ke pondok 2 hari pokoknya. Balik ke pondok ya normal kayak kehidupan biasa gitu. Ada kejadian yang benar-benar bagi gue itu benar-benar apa ya, hampir ngancem nyawa di sisi lain. Kayak gue tuh lebih dominan di pondok gue ini agak beringas juga. Namanya juga anak-anak dari Jakarta gitu ya kan, dikenalnya kayak preman gitu apa, karena kan gue kan lebih sering kayak bikin geng-gengan gitu di sana gitu. Jadi ada orang Madura gitu kayak ngeledek kampung gue, ribut lah gue di mana, di pondok itu ribut gue sama anak Madura itu. Ya mungkin karena dia nggak terima ataupun gue nggak coba buat nuduh dia pelakunya apa, cuman nenek gue tuh ngomong katanya, lu kalau punya ada masalah, kalau ada masalah sama siapapun, mendingan minta maaf katanya. Takutnya dia ngapa-ngapain katanya. Ya, di situ gue nggak pernah mau terima pokoknya kalau misalkan apa ya kayak dikata-katain kayak gitu. Namanya juga orang kan panas-panasan, satu jari aja kita nunjuk pakai jari tengah aja orang bisa panas juga gitu. Apalagi dikata-katain kayak gitu. Ya udah, alhasil gue ribut di situ sama temen gue. Ya matanya lumayan berdarah juga dia kan. Gue disuruh balik sama mbak gue tuh, karena gue udah lumayan luka-luka juga. Disuruh balik ke mana, ke pondok. Kejadiannya di perpustakaan sekolah. Ributnya di perpus sekolah, karena kan sepi perpus sekolah tuh. Nah, sampai akhirnya ketemu sama anak-anak cewek nih. Anak cewek pada teriak-teriakan apa kalau ada orang berantem situ. Ya udah gue ditarik lah buat balik. Nah semenjak abis balik itu, gue sama mbak gue itu disuruh buat pulang ke rumah aja. Karena badan gue kan udah digebuk pakai bangku bang jadinya. Digebuk pakai bangku sama temen gue. Sedangkan dia kan kena pukulan di bagian mata yang lumayan fatal juga. Pas gue balik itu, hampir pas malam tahun baru pokoknya kejadiannya. Malam tahun baru. Jadi tanggal 30 Desember 2012 pokoknya. 2012 itu kejadian. Ya 30 Desember 2012 malamnya itu gue habis balik dari rumah bokin gue sama saudara gue berdua naik motor apa. Itu dari atas ada yang bener-bener ngikutin. Ada yang ngikutin kayak ada yang ngikutin orang gitu. Orang bener-bener ngikutin kayak ada orang ngikutin gitu. Cuman jalan kaki dia. Kita bawa motor pelan karena kan lampu depan motor saudara gue ini nggak nyala bang. Lampu depannya. Di sisi lain jalanan itu gelap banget. Nah ada orang jalan ngikutin. Ya gue biasa aja gitu kayak mainan handphone biasa normal gitu kan. Sampai rumah gue lagi nongkrong di depan rumah gue tuh ada kayak tempat duduk gitu. Gue nongkrong sama saudara gue inilah. Terus nggak lama teman gue datang katanya. Yes dari tadi ada yang ngikutin lu katanya. Di situ. Iya gue juga ngerasa ada yang ngikutin gue, cuman gue nggak tahu itu siapa. Orang pokoknya gue ya bener-bener dia pakai bajunya itu baju hitam. Pakai sarung juga. Kan gue posisi kan kalau di rumah pakai sarung bang, nggak pakai baju panjang, pakai sarung.
Dia pakai sarung jalan kaki jadinya dari tempat bokin gue itu sampai arah balik ke rumah. Terus teman gue ini balik ke rumahnya. Gue berdua sama saudara gue. Pas gue lagi duduk, lagi nongkrong gitu, kayak ada bola api tuh kelilingin rumah gue itu. Bola api kelilingin rumah gue. Jadi kan rumah nenek gue itu kan ada 2 posisinya. Ada yang di sebelah barat sama sebelah timur. Nah, ini bola api ini ada sebelah timur, tempat gue tidur. Itu kamarnya, itu rumahnya adiknya nenek gue tuh bang. Adiknya nenek gue itu udah lama banget gak ditempatin. Rumah itu cuman gue yang nempatin abis itu. Kalau nggak salah dari tahun 89an sampai tahun 2011 itu nggak dinempatin rumah itu. Cuman gue doang yang nempatin. Nah di situ bola api itu benar-benar kelilingin muter-muter sampai apa ya? Sampai ada kali 7 kali pokoknya. 7 sampai 8 kali pokoknya. Itu keliling aja, muter-muter di situ aja, kanan kiri pokoknya. Nah, alhasil saudara gue balik ketakutan. Nah, gue di situ, gue balik dong ke rumah. Dari pas kejadian itu, badan gue udah mulai sakit-sakit tuh, sakit-sakitan lagi. Gue lebih sering sakit-sakitan bang semenjak di sono bang. Nggak karuan pokoknya badan gue. Pas awal-awal banget tuh, awal-awal gue baru datang ke sana, tahun pertama lah anggapannya. Bisa dibilang. Badan gue udah mulai sakit-sakitan, kayak semacam ditindihin gitu sama apa ya, sama kayak direp-rep. Iya, kayak direp-rep gitu. Nggak bisa gerak. Cuman kalau orang-orang sana nyebutnya saap-saap bang. Saap-saap. Saap-saap orang kampung gue bilangnya. Itu lebih sering banget gue tengah malam itu pokoknya tiap balik dari bawah. Pasti gue mau bangun tidur tuh susah banget. Buat apa ya? Ya buat bangun. Kayak ngerasa sesak napas banget pokoknya. Lebih sesak napas pokoknya. Ya buat sembuh-sembuhnya kan orang-orang kayak ngelakuin hal-hal apa gitu buat istighfar ataupun apa gitu. Jam 3 pagi tuh nenek gue bangun selalu ngecek kamar gue tuh bang, ke kamar gue apa. Jadi kalau misalkan gue masih tidur, ya bener-bener gue digebukin sama dia, sama nenek gue. Nah dia ngeliat gue tidur apa, gue digebuk, mata gue tapi melotot tapi kata dia. Posisi mata gue melotot. Berarti abang nggak bisa gerak? Iya nggak bisa gerak. Nah nenek gue situ sadar kalau misalkan gue udah kacau pokoknya, udah apa ya, udah ada yang beda gitu dari guanya gitu. Jadi pas dia lagi datang lagi ke buka pintu kamar, mata gue itu posisi ngadep ke dia. Jadi pas dia buka pintu, dia ngeliat gue juga gitu bang. Nah mata gue melotot ke dia, udah ya kayak tidur celentang gitu gue. Ya pas lagi nenek gue ngeliat muka gue, nenek gue udah punya feeling yang buruk katanya. Gue kayak udah diguna-guna gitu sama orang. Kalau di sana nyebutnya sihir. Kalau di sini sebutannya santet kan, kalau bahasa Indonesianya santet. Kalau di sana sebutannya sihir bang. Nah kebetulan kan masih ada almarhum dari adik nenek gue masih hidup waktu itu kejadian. Pas gue kejadian itu dia masih hidup. Ya mau nggak mau kayak dikeluarin gitulah. Cuman gue nggak tahu prosesnya kayak gimana. Yang penting nenek gue itu kayak ngasih sesuatu ke dia, kayak bentuk kain kafan sama telur pokoknya. Di dalam telur itu bener-bener kayak ada cairan hitam. Ditemplokin apa ya? Badan gue itu kayak telur itu ditempelin ke badan gue pokoknya. Ditempelin dari kepala sampai kaki. Nah itu ada hitam-hitam banget telurnya. Jadi yang tadinya telur itu warna kuning, kuningnya itu jadi berubah jadi hitam. Tapi yang dalamnya itu hitam semua, murni hitam. Nah di situ katanya nenek gue kalau misalkan ada apa ya, kalau masih baru di sini jangan aneh-aneh sama orang katanya. Mungkin ya gue nggak bisa mastiin juga temen gue yang ngirim kayak begitu atau bokapnya kan gue nggak tahu juga. Tapi ya dari situ gue belajar lah udah nggak aneh-aneh lagi. Karena itu kan kejadian waktu kelas 10, masih kelas 1 SMA gitu. Ya udah lebih dominannya, ya lebih sering diem aja gue semenjak kejadian itu. Udah nggak berani ngapa-ngapain lagi gitu. Udah sih itu doang yang lebih sering. Kalau buat apa? Beberapa cerita di kontrakan gua, di kosan sih jatuhnya. Sampai gua lulus dari pondok, gua ngekos di sini apa? Karena kan gua pisah nih sama nyokap, pengennya pisah gitu gua gawe. Itu di kosan juga lebih sering banyak nemuin kejadian kayak gitu juga. Kayak dari
keluar dari pondok, gue kan dikasih kayak semacam kris gitu sama almarhum kiai gue. Dikasih kris kecil itu suruh dijaga. Karena gue nggak tahu ngejaganya bagaimana. Dan kebetulan pas gue udah balik ke sini, balik ke Jakarta, dia udah sakit-sakitan, udah susah ngomong, gue mau nelpon juga nggak, bingung juga mau ngobrol ini dianya kayak gimana apa. Nah bokap lebih nyaranin gue buat disimpan kris itu. Cuman kata almarhum kiai gue buat dijaganya ini kayak gimana gue nggak tahu. Tapi yang pasti kris itu setiap malam Jumat itu kayak di kamar mandi gue itu lebih sering datang nenek-nenek pakai apa? Gaun pengantin tapi pakai itu bang, pakai apa? Pakai tongkat. Gaun pengantinnya itu warna putih, tongkatnya itu warna hitam. Bentuk tongkatnya itu kayak huruf T. Jadi dia megang tangannya kayak gini. Gitu. Nenek-nenek itu. Nah, sama bokap gue diambil kris itu, buat jangan dipakai-pakein lagi apa. Ya udah. Jadi gue lebih sering ngalamin kejadian yang paling fatal itu menurut gue di pondok sih, yang bener-bener hampir bikin gue mati tuh. Sebenarnya kalau misalkan gue telat dikit aja tuh kata nenek gue benar-benar bisa mati di situ katanya. Gara-gara tadi yang bola api itu ya. Iya, benar-benar sihir itu. Karena emang benar-benar masih kental bang di sana. Iya. Di sana itu memang benar-benar masih kental buat mistisnya. Kayak lu punya uang 10 sampai 20 juta aja kalau orang tahu dia ngiri apa, lu bakalan dibunuh juga. Karena itu kejadian sama almarhum mantan bokin gue. Jadi nyokapnya ini kan bisa dibilang dia tuh kepala sekolah di sana. Ya itu gara-gara dapat uang dari pemerintah, bantuan buat sekolahannya. Dapat 2 hari dia meninggal langsung. Yang tadinya badannya gemuk banget. Pas meninggal itu udah jadi kurus banget. Tiba-tiba dalam waktu 2 hari itu. Bisa dibilang katanya ya udah apa ya? Udah kayak disedot banget itu semuanya darah-darahnya gitu. Karena posisi bokin gue waktu itu masih di Jakarta, pas tahu nyokapnya meninggal dia baru berangkat sama gue ke sana. Ya gue ngeliat sendiri benar-benar jelas posisinya. Jadi ya gue udah maklumin kayak gitu. Kejadian kayak gitu. Ya, daerah sono masih. Iya, kalau kejadian di kontrakan gue mah yang kecil-kecil kayak gitu biasa kayak diketahuan kayak kuntilanak udah biasa banget sih. Udah kayak ya udahlah udah amat lah. Digedor-gedor pintu tengah malam juga pernah, di itu juga ya udah biasa aja. Cuman yang benar-benar lebih gila tuh di pondok gua kejadiannya benar-benar fatal banget. Dan yang Jadi mau nanya, lo kan dari awal tuh digangguin tuh. Itu lo ngapain macam-macam gak dari sana? Pondok biasanya kalau orang Jakarta datang macam-macam baru digangguin misalnya gitu. Enggak sih, kayak lebih apa ya? Iya kayak biasa aja kayak nongkrong gitu, kayak bergaul sama anak-anak gitu, nongkrong aja gitu bang. Kayak ada temen gue ngajakin gue ke bawah kayak di area persawahan itu buat nongkrong, minum apa segala rupa, minum apa, beli es kelapa, ngambil es kelapa sama extra jus campur susu kayak gitu udah. Ya nongkrong biasanya dominan sama anak nongkrong aja udah. Berarti nggak macam-macam. Nggak aneh-aneh. Tetap diganggu tuh. Tetep. Mungkin gara-gara dari luar kota gitu. Ya mungkin bisa dibilang baru, orang-orang baru juga sih, belum ada orang baru juga, iya kenalan katanya sih, nggak tahu juga sih gue ya awalnya emang nggak pernah percaya bang kayak begituan bang, sampai bener-bener akhirnya gue ngeliat sendiri pakai mata gue ya udah, ya kayak ada kuntilanak itu terbang-terbangan, posisi orang lagi ngaji, lu bayangin aja, orang lagi ngaji aja ada kuntilanak gelimpangan di atas, ngapain coba posisinya? Nah ya, itu yang tadi tuh bang yang apa bola api itu kan muter-muter tuh yang di atas. Itu yang lihat abang sendiri apa ada lagi yang lihat? Sama saudara gue berdua. Itu ngeliat semua itu. Ngeliat semua, dua-duanya. Berdua saudara gue. Dia kalau gue ingetin masalah kayak gitu dia juga sawan sih. Karena baru disangkanya dia kan punya masalah juga sama orang bang jadinya. Jadi kita tuh tiap ada masalah sama orang itu was-was juga. Ada was-was ya. Iya was-was. Takutnya dia bisa nyihir kita apa. Makanya di sana tuh dari nenek gue nyampein buat jangan macam-macam sama orang-orang pokoknya. Mau dari keluarga sendiri ataupun orang lain pokoknya. Dari keluarga sendiri pun katanya ya bisa fatal juga. Nah, kalau pas habis diganggu-ganggu itu ada ininya nggak bang? Apa mungkin dikasih wejangan dari neneknya biar abang nggak diganggu lagi atau gimana?
Wejangan nggak, wejangan kayak cuma omongan doang sih bang, lebih dominannya. Cuman ya gue nggak tahu, pokoknya setiap gue mau sholat itu di sarung gue itu udah kayak ada, bukan sarung sih, kayak baju koko bang, baju koko gue sama sarung gue itu kayak udah dikasih parfum gitu sama almarhum gitu, sama almarhum nenek gue. Jadi kalau gue pakai baju koko gue udah wangi semua sama sarung gue tuh. Ya kakek gue juga almarhum, bisa dibilang kalau mau kemana-mana itu, kalau mau sholat maupun apa, wanginya itu beda. Minyak wanginya itu, ya gue nggak tahu juga minyak wanginya dari mana. Yang gue inget setiap gue habis kejadian kayak gitu, nenek gue kayak lebih sering nyiramin parfum gitu ke situ, ke mana, ke baju gue. Oke, sekian nih cerita dari narasumber kita, dari Bang Ilyas. Nah, mungkin bagi kalian yang ingin bercerita juga nih, yang punya pengalaman horor, pengalaman mistis, yang mau langsung cerita ke studio kami, boleh langsung DM ke Instagram kami, yaitu ktmofficial.id. Gue Viko pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.